Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran akan datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, setelah 50 hari kita merayakan Hari Raya Paskah, mungkin yang lebih sering kita dengar dalam masa Paskah adalah sosok Allah yang kita sapa sebagai Bapa. Kemudian Allah yang kita sapa dalam diri Yesus Putranya. Karena fokus kita tentang Paskah itu Kristus yang bangkit. Dan mungkin sangat jarang kita membicarakan pribadi ilahi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Saya sudah pergi kemana-mana. Saya dulu sekolah di Yerusalem 4 tahun. Juga pernah di Roma. Saya tidak pernah melihat patung Roh Kudus. Saya hanya ingat hanya ada ikon-ikon Roh Kudus, ikon burung merpati, ya, dan berbagai simbol Roh Kudus yang lain. Tapi patung Roh Kudus sendiri saya tidak pernah lihat. Mungkin ada ibu bapak yang punya patung Roh Kudus, tolong bawa supaya saya berkati. Ya. Apakah dengan demikian berarti Roh Kudus itu terlupakan? Tidak. Kita percaya pada satu Allah dengan 3 pribadi, tapi bahwa Allah Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Bukankah ketika kita mau mengambil keputusan-keputusan penting, atau dalam bahasa rohaninya, kita berdiscernimen sebelum mencapai sebuah keputusan, kita selalu berdoa kepada Allah Roh Kudus, supaya bisa membantu kita, menerangi akal pikiran kita, supaya bisa mengambil sebuah keputusan yang paling benar untuk kehidupan kita. Saya kasih contoh. Seorang anak ketika menghadapi ujian, dia di samping melakukan novena, dia pasti berdoa kepada Allah Roh Kudus. Itu pada momen-momen yang penting. Ini pingin lulus sekolah ini, ya, pingin masuk universitas ini. Orang butuh Allah Roh Kudus.
Atau seorang yang mau menikah, dia perlu membuat sebuah discernimen kecil. Dia berdoa kepada Roh Kudus supaya mengambil keputusan yang benar dan tepat, apakah pilihannya itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah. Itulah discernimen. Atau saya, dan saya yakin para romo yang kalian kenal, para suster, frater, bruder, ketika mengambil keputusan tertentu untuk masuk dalam sebuah tarekat, atau ketika dia mau ditabiskan, dia perlu discernimen. Butuh Allah Roh Kudus yang hadir dan membantu dia mengambil keputusan yang tepat. Jadi Allah Roh Kudus itu bukan yang terlupakan. Meskipun kita tidak akan menemukan dia punya patung, tapi dalam ikon-ikon tertentu, dalam simbol-simbol tertentu, kita akan semakin akrab, semakin mencintai Allah Roh Kudus. Di dalam gereja kita bertemu dengan banyak sekali simbol. Tadi dalam bacaan pertama ada satu simbol lidah-lidah api. Itu menandakan bahwa api adalah salah satu simbol Roh Kudus. Ada angin, ruah Elohim, roh. Ya, angin itu juga melambangkan Roh Kudus. Ada air. Air juga adalah simbol Roh Kudus. Ketika, kalau kita ikut bacaan yang kedua, ketika pertama kali kita dibaptis, kita mengalami yang namanya pencurahan Roh Kudus melalui air yang dicurahkan, yang disiram, ya, ketika kita dibaptis. Itu adalah momen pertama kita mendapat pencurahan Roh Kudus. Ada minyak. Ketika kita menerima sakramen krisma terutama, atau saya sebagai pastor ketika ditabiskan, tangan saya diolesi dengan minyak. Tanda saya menerima kuasa Roh Kudus, kuasa Allah melalui Roh Kudus. Atau simbol-simbol yang lain yang selalu ada di dalam kehidupan Kristiani kita. Menandakan betapa pentingnya Roh Kudus itu untuk kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara sekalian, meskipun mungkin kita lebih akrab dengan Allah Bapa ketika kita selalu berdoa, Allah Bapa kami dalam surga. Atau ketika kita berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus. Dan ya Roh Kudus. Itu mungkin lebih sering kita doakan terutama dalam masa novena menjelang Hari Raya Pentekoste. Tapi tadi saya katakan, justru di saat-saat yang penting untuk kehidupan kita, kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menyelami lebih dalam lagi misteri Allah di dalam kehidupan kita. Karena itu misalnya dalam bacaan pertama tadi, Santo Lukas melalui tulisannya dalam Kisah Para Rasul sangat membantu kita untuk mengenal pribadi Roh Kudus ini. Bagaimana Roh Kudus itu memampukan para rasul yang berkumpul bersama Bunda Maria, di mana tadinya mereka adalah orang-orang biasa saja. Tetapi mengherankan begitu banyak orang ketika Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupan mereka dan mereka bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Ketika mereka berbicara, semua orang bisa mengerti. Itulah karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Atau misalnya dalam bacaan Injil, Roh Kudus itu begitu penting. Ketika Yesus mengatakan penghibur itu akan datang. Dan dia akan memampukan kita. Karena dialah yang akan bersaksi. Tapi Tuhan Yesus juga mengharapkan supaya tidak hanya Roh Kudus yang bersaksi. Tapi kita yang sejak semula bersama Kristus karena kita dibaptis, kita juga ikut terlibat atau kita ikut bersaksi tentang Kristus. Maka dari itu, ya hari ini juga membuat kita begitu bahagia karena Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Saya yakin bahwa selama 9 hari dalam masa novena menyambut kedatangan Roh Kudus,
Kita selalu minta kepada Tuhan anugerah-anugerah Roh Kudus, buah-buah roh yang kiranya hadir dalam kehidupan kita, membuat kita semakin bertumbuh, semakin matang dalam kehidupan Kristiani kita. Dan itulah yang kita harapkan dari Tuhan. Kemampuan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus untuk semakin matang dalam memberikan kesaksian tentang kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Karena itu mungkin satu pertanyaan bagi kita, apa yang harus kita lakukan ya untuk memahami betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ibu Bapak sekalian, kalau kita membaca Injil Yohanes, ada momen-momen tertentu atau momen-momen penting yang membuat kita sekurang-kurangnya semakin mencintai Allah Roh Kudus. Karena perannya sangat penting untuk kehidupan kita. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan pada umat sekalian. Betapa pentingnya Roh Kudus itu bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus itulah yang menurut Injil Yohanes bab yang ke-16, dialah yang menginsafkan kita. Yang memberikan kita sadar sebagai anak Tuhan. Akan apa? Akan dosa dan kebenaran. Roh Kudus yang meyakinkan kita, menginsafkan kita akan dosa dan juga akan kebenaran. Apa yang membuat kita bisa sadar bahwa kita ini orang berdosa ya? Kenapa kita bisa pergi mengaku dosa? Kenapa kita bisa sadar untuk bisa bertobat? Ini semua adalah karya Tuhan, terutama karya Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus itu menjadi sangat penting karena dia adalah Parakletus. Perkataan yang selama paling kurang dalam minggu-minggu terakhir ini kita mendengar kata Parakletus. Dia adalah seorang penghibur yang selalu menolong kita. Roh Kudus punya peran untuk menolong kita. Yesus mengatakan dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Tapi dia akan terus hadir dengan mengutus roh yang berasal dari Bapa untuk bisa menolong kita. Betapa baiknya Tuhan yang kita imani. Yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu menjadi penghibur untuk kita semua. Tadi saya sudah singgung, kita tidak hanya ditolong, tapi kita juga dihibur. Betapa baiknya Tuhan. Tuhan macam mana lagi yang kita bisa imani seperti ini? Dia tidak hanya menolong, dia juga menghibur kita. Jadi Tuhan begitu baik, ya. Dia menghibur kita. Dan dia juga selalu menyertai kita sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan begitu baik. Tidak pernah membiarkan kita sendirian. Mungkin di antara kita punya kemampuan untuk bisa meninggalkan orang lain. Kita bisa tinggalkan orang lain. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita bisa meninggalkan Tuhan sendirian. Karena kadang kita tidak sadar kita meninggalkan Tuhan sendirian. Hanya bisa mengeluh. Kok Tuhan begini dan begitu. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Selalu menyertai kita. Dan yang kelima adalah Tuhan itu selalu menjadikan kita kemampuan untuk bersaksi. Seperti dalam Injil tadi, dia mengingatkan kita supaya roh itu bersaksi. Tapi kita yang sejak semula bersama Tuhan, kita juga ikut bersaksi tentang Kristus yang kita ikuti. Ibu Bapak sekalian, betapa bahagianya kita pada hari ini. Tuhan selalu menyertai kita dan berikan kepada kita Allah Roh Kudus yang kita rayakan secara luar biasa pada hari ini, Hari Raya Pentakosta. Kita juga berada dalam bulan Maria. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari kelahiran gereja. Pada Hari Raya Pentakosta, Tuhan mengutus Roh Kudusnya dan para rasul bersama Bunda Maria. Merekalah yang menerima Roh Kudus dan memperkenalkan gereja ke seluruh dunia.
kita pun hari ini dipanggil dengan cara yang sama. Dan kita masih dalam bulan Maria ini, kita berdoa supaya Bunda Maria bisa menguatkan kita, menyemangati kita. Supaya kita juga turut bersaksi sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Maka untuk menutup homili ini, mari kita mendoakan satu kali Salam Maria, menyapa Bunda Maria sang mempelai Roh Kudus, supaya memampukan kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus karena kehadiran Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.